Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Dewantuti. Kali ini saya akan membahas tentang kulit pada anjing. Apa sih perlunya kok kulit itu diperhatikan? Kan kelihatannya kulit itu cuma lapisan aja ya. Tapi sebetulnya kulit itu mempunyai banyak manfaat, menjadi indikator apakah hewan itu sehat atau tidak. Kulit anjing itu bisa mencerminkan keseluruhan kesehatan dari anjing. Ada penyakit-penyakit baik dari luar maupun dari dalam yang bisa mempengaruhi kondisi kulit. Bisa kulit kemerahan, bisa ada bentol-bentolnya, bisa rambutnya rontok, atau warnanya bisa aneh-aneh karena ada penyakit dari dalam. Sehingga kalau kulitnya bersih, kemudian hewannya juga sehat, itu pasti hewannya happy ya. Yang punya pun lebih happy lagi ya, karena lihat anjingnya bersih dan sehat. Gimana caranya supaya kulit itu bisa selalu bersih, selalu sehat? Salah satu cara yang dipakai adalah grooming, membersihkan ya. Grooming itu banyak sekali alatnya ya. Ada sisir ya, jadi rambutnya disisir. Gunting, kalau ada kotoran atau apa dipakai digunting. Ada lagi sikat ya. Biasanya kalau anjing yang jenisnya rambutnya panjang itu rambutnya suka jadi kayak gimbal gitu. Itu sisir yang jarang, kemudian sikat. Kemudian juga ada potong kuku. Karena kalau grooming itu keseluruhan, rambut, kuku, kemudian jaringan-jaringan itu semua masuk di dalam istilahnya arnesa ya. Kalau orang awam pasti melihatnya kulit hanya lapisan yang bisa dilihat dari luar saja. Tapi sebenarnya kulit itu mempunyai lapis-lapisnya. Satu yang paling atas adalah epidermis, lapisan kulit paling atas. Kemudian di bawahnya dermis, di bawahnya hipodermis. Jadi ada 3 lapisan itu. Dan masing-masing lapisan ada fungsinya. Epidermis, lapisan yang paling atas, sebagai pelindung paling luar. Kemudian di dalam epidermis juga diproduksi melanin, zat warna ya untuk kulit. Kemudian di dermis, lapisan di bawahnya ya. Setelah epidermis, di dermis ada di sana kelenjar keringat, kemudian kelenjar lemak, kelenjar sebaceus. Kemudian juga ada folikel rambut, ada juga ujung-ujung saraf di sana. Cuma pada anjing tidak ada kelenjar keringat, hanya ada di telapak kaki. Fungsi kulit yang pertama, dia memberi bentuk dari tubuh anjing ya, karena dia memang kulit itu melapisi seluruh tubuh ya. Jadi dia memberi bentuk. Kulit pada hewan yang baru lahir itu dibanding berat badan keseluruhan 24%. Tapi dengan berjalannya umur, berjalannya waktu, nanti dia akan menjadi 12%. Kenapa jadi sedikit? Yang tadinya baru lahir 24%, besar kan? Kemudian jadi 12%, karena kan hewan ini berkembang. Ototnya di dalam berkembang, tulangnya berkembang, sehingga kulitnya menjadi semakin sedikit. Fungsi yang kedua, memberikan perlindungan, baik internal maupun eksternal. Perlindungan internal yaitu kulit mencegah penguapan cairan yang berlebihan, elektrolit juga. Yang eksternal, kulit melindungi terhadap pengaruh eksternal. Contohnya apa? Fisik, kemudian kimia, mikroorganisme. Fungsi kulit melindungi baik internal maupun eksternal. Fungsi yang ketiga, berperan sebagai pengatur suhu tubuh. Istilahnya termoregulator, jadi pengatur suhu tubuh. Bagaimana caranya? Kalau pada hewan selain anjing, cara mengatur suhu tubuh itu adalah apabila kena panas, ya mungkin kena matahari atau cuaca yang memang gerah sekali, akan mengeluarkan keringat kulit itu. Sehingga dengan membasahi tubuh nanti suhunya bisa diatur supaya tidak stres karena panas ya. Tapi pada anjing tidak punya kelenjar keringat, karena anjing hanya punya kelenjar keringat di telapak kaki. Terus gimana caranya dia misalnya kena panas? Dia akan kompensasi dengan cara panting ya. Jadi dia bernafas terengah-engah, mengeluarkan lidahnya. Kalau yang punya anjing pasti sudah pernah lihat ya anjing yang begini. Nah, seperti itu. Itu maksudnya kompensasi. Bagaimana caranya supaya menurunkan suhu tubuhnya ya. Tambah pengetahuan lagi bahwa anjing tidak punya kelenjar keringat. Kalau anjing kepanasan dia pasti akan terengah-engah. Fungsi yang keempat, kulit juga bisa berperan di dalam sistem pertahanan tubuh, imun ya. Karena di dalam kulit ada sel-sel yang berperan di dalam proses pertahanan tubuh. Ada limfosit, ada sel-sel Langerhans, dan keratinosit. Yang kelima, penghasil pigmen, zat warna kulit. Biasanya kalau pigmen dihasilkan sedikit, warna kulitnya terang. Kalau dihasilkan banyak, warna kulitnya semakin gelap.
Fungsinya adalah melindungi terhadap sinar matahari, terutama paparan sinar ultraviolet. Jadi kalau misalnya hewan anjing ini kulitnya terang dibanding yang kulitnya lebih gelap dan sering terpapar sinar matahari, biasanya nanti setelah waktu lama ya, yang berkulit terang ini akan rentan terkena kanker kulit. Fungsi yang keenam, kulit juga merupakan tempat organ-organ sensoris, artinya di sana ada ujung-ujung saraf yang bisa merasakan, misalnya terhadap panas, dingin, kemudian sakit, sentuhan, kemudian tekanan. Jadi kalau Anda mengenakan sesuatu di kulit, misalnya karena air panas, pasti paling terasa kulit. Karena memang di sana ada ujung-ujung saraf yang bisa merasakan itu. Dingin, dia akan merasakan. Disentuh, ya atau rasa sakit. Fungsi yang ketujuh, kulit juga bisa menghasilkan provitamin D. Ya, nanti dengan terkena sinar matahari, dia akan berubah menjadi vitamin D yang itu akan memberikan kekuatan pada tulang, rambut, otot. Ya. Fungsi vitamin D. Fungsi kedelapan, kulit itu bisa menjadi cerminan keadaan kondisi kesehatan hewan secara keseluruhan. Karena ada beberapa penyakit tertentu, penyakit internal, yang penyakit dalam, itu bisa berefek terhadap kondisi kulit. Sehingga kalau seandainya misalnya ada gejala kulitnya kok warnanya hitam di sini, pasti ada penyakit apa yang itu dari dalam ya. Kemudian ada lagi kenapa bisa bentuknya seperti ini. Ada penyakit dalam yang bisa berefek ke kulit, jadi mencerminkan. Makanya saya bilang kalau misalnya hewannya sehat, pasti kulitnya bagus, ya, apalagi ditambah dirawat dengan baik. Sekarang gangguan kulit apa saja yang bisa terjadi? Yang paling umum, paling sering adalah kotor. Kotor ini kenapa? Mungkin yang punya tidak rajin membersihkan, grooming yang sudah saya jelaskan tadi, atau sudah rajin di grooming, dibersihkan, tapi anjingnya ya namanya anjing ya, dia suka kemana-mana main di tempat tenang, sehingga nanti kadang-kadang kotoran, kadang-kadang campur reruntuhan sel yang sudah tidak bermanfaat, lengket di rambut sehingga menjadi rambutnya lengket-lengket. Itu juga bisa menyebabkan gatal, anjingnya pasti gatal. Nanti kalau gatal, apa yang terjadi? Pasti digaruk, kadang digigiti. Nah, itu yang juga bisa menyebabkan kulitnya lecet sedikit kecil, tapi bisa lama-lama besar. Apalagi kalau ditumpangi oleh bakteri ya, ada infeksi sekunder. Jadi ada radang kulit di situ. Yang kedua, parasit. Parasit juga banyak sekali menyebabkan gangguan kulit pada anjing. Yang paling umum adalah parasit satu kutu. Kalau jarang di grooming, kemudian hewannya juga bergaul dengan anjing lain yang mungkin punya kutu, bisa menular. Kemudian ada caplak. Caplak itu bentuknya pipih, lebih besar dari kutu gepeng gitu ya. Kalau caplak ini agak bulat, kakinya ada 8. Nanti kalau caplak ini sudah mengenai anjing, kemudian dia diam situ, dia akan menggigit, kemudian menyedot darah. Ya, sehingga kalau misalnya Anda pernah melihat kok di anjing itu ada makhluk ya yang perutnya besar, kalau dipegang itu sepertinya empuk-empuk begitu, itu isinya darah. Kalau satu sih oke lah, misalnya sebenarnya jangan oke ya, kalau bisa jangan ya. Tapi kalau sudah banyak, selain hewannya menjadi anemia karena kekurangan darah, juga kadang-kadang ada caplak ini menularkan penyakit. Ya, dia bawa dari air liurnya yang menggigit, selain dia menyedot darah, dia mengeluarkan juga penyakit yang menyebabkan hewan menjadi sakit. Ya. Kutu sudah, caplak, kemudian ada lagi tungau. Kalau tungau itu parasit yang tidak bisa dilihat dengan mata, ya, harus diambil di bawah mikroskop. Yang paling umum adalah kudis. Ya. Jadi kalau misalnya ada anjing kudisan itu tungau penyebabnya. Tungaunya juga ada 2, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya lebih detail lagi. Ada skabies, ada demodex. Itu paling sering terjadi. Ya. Kemudian selain parasit ada lagi jamur. Jamur ini juga sering terjadi, menular juga. Biasanya si anjing ini akan memperlihatkan kondisi kulitnya yang ada tanda bulat-bulat putih. Mungkin kalau orang dibilang panuan kali ya, teman-temannya jamur dia bulat-bulat. Nah, disebut ringworm karena bentuknya seperti cincin ya, putih-putih. Itu juga banyak sekali terjadi pada anjing, menular, bahkan kadang-kadang bisa menular ke manusia. Ya, kalau kita merawat, kemudian kita sendiri nggak membersihkan diri, kita bisa tertular. Yang sebelumnya tadi, tungau tadi, demodex, skabies terutama, itu juga bisa menular ke kita. Jadi kalau memang ada anjing dengan masalah kulit, kita harus hati-hati menanganinya. Kemudian ada juga penyebab lain, bakteri. Kalau bakteri
pasti tandanya kulitnya apa? Ada nanahnya. Jadi kalau misalnya ada luka, bekas digigit atau bekas digaruk, seperti yang saya bilang, karena hanya sepele masalahnya, hewannya kotor, gatel, dia digaruk, kemudian mungkin digigit-gigit, ada luka, bakteri di sana akan datang pasti ya, menjadi infeksi sekunder. Itu nanti ada di kulit-kulitnya, ada nanahnya. Tapi ada juga yang tidak ada masalah dengan luka, tapi memang bakteri ada di situ. Itu juga ada penyakitnya tertentu, penyebabnya bakteri tertentu ya. Virus juga bisa menyebabkan gangguan kulit. Kemudian ada lagi alergi, sama dengan manusia juga. Kadang-kadang anjing makan sesuatu, kemudian tidak tahan, kulitnya akan memperlihatkan kemerahan ya, karena dia tidak kuat alergi. Alergi bukan hanya dari makanan saja, kadang-kadang melalui pernapasan. Ada sesuatu yang dihirup, dia nggak tahan, kulitnya yang pertama memperlihatkan gejala. Ada juga sentuhan, jadi menyentuh sesuatu. Kalau pada manusia mungkin Anda jalan-jalan di padang rumput atau semak-semak atau kesenggol, kulitnya jadi merah-merah pada manusia. Anjing juga bisa mengalami hal seperti itu. Ada lagi karena hormon. Jadi hormonal ini sifatnya. Ada penyakit tertentu yang menyangkut hormon tertentu menyebabkan gejala kulit tertentu pada anjing juga ada. Kemudian ada lagi karena genetik ya. Jadi ada penyakit tertentu memang yang diturunkan dari induknya ke anaknya, namanya penyakit turunan, yaitu ada hubungannya dengan gen. Jadi suatu saat nanti ada pemicu, dia akan timbul. Demikian tadi penjelasan tentang masalah kulit pada anjing, dan juga sedikit saya berikan pengetahuan tentang kulit ya. Nanti ke depannya akan saya jelaskan di video-video berikutnya penyakit-penyakit atau gangguan kulit secara seri ya. Bagaimana kondisinya, gejalanya, cara memeriksa, obat apa yang perlu diberikan nanti di video berikutnya. Jadi tadi hanya sekilas tentang kulit, semoga bisa bermanfaat dan menjadi penasaran. Karena kelihatannya sepele tapi ternyata banyak sekali efeknya ya. Nanti kalau misalnya hewan itu sampai mengalami masalah kulit, misalnya ini kudis tadi, itu hewannya akan garuk-garuk ya karena gatal sekali. Sehari-hari itu cuma garuk-garuk sampai nafsu makan menurun. Jadi itu juga akan membuat pemilik anjing itu rasanya, bahkan kadang-kadang kalau sudah terlalu dekat, kok anjing ini sakit, kok saya jadi ikut sakit gitu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan sehingga nanti bisa mencegah bagaimana supaya tidak terjadi gangguan kulit. Demikian, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.